Nah, kebayang nggak kalau sekarang kemana-mana kita tuh bawa dompet yang isinya berlembar-lembar uang kertas, belum lagi bawa uang recehan. Nah, pasti ribetnya luar biasa kan? Selain itu juga, dengan membawa uang fisik atau sering disebut sebagai uang kartal, kita akan rentan terhadap resiko kejahatan di jalanan, seperti pencopetan dan lain-lain. Tapi, kalian tidak perlu khawatir lagi akan resiko-resiko tersebut kalau kalian menggunakan teknologi yang disebut dengan e-money. Nah, apa sih e-money itu? E-money atau sering pula disebut dengan electronic cash atau digital money, digital cash, electronic currency, ataupun digital currency adalah alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan internet. Nah, nilai uang itu akan disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi. Walaupun perbedaan antara e-money dengan uang konvensional sangat mencolok, tapi tidak ada perbedaan nilai tukar antara e-money dengan uang konvensional. Nah, kerennya lagi, karena e-money menggunakan sistem yang terhubung secara online, kalian dapat bertransaksi tanpa harus bertemu di suatu lokasi. Perkembangan e-money sendiri itu dimulai sejak 1960. Saat itu, perusahaan komputer raksasa IBM bekerjasama dengan American Airlines menciptakan suatu sistem yang disebut SABRE atau Semi-Automatic Business Resource Environment yang memungkinkan kantor-kantor American Airlines terhubung dengan jaringan telepon melalui terminal, sehingga perusahaan dapat mengecek secara langsung jadwal keberangkatan, ketersediaan kursi, dan secara digital membuat pesanan yang kemudian bisa dibayarkan menggunakan sistem kredit. Hingga pada tahun 1983, sebuah research paper yang dibuat oleh David Chaum memperkenalkan ide uang digital. David Lee Chaum yang lahir pada tahun 1955 adalah seorang ilmuwan komputer dan kriptografer. Beliau banyak menciptakan protokol kriptografi dan menemukan DigiCash, yaitu perusahaan uang digital. DigiCash didirikan di Amsterdam untuk mengkomersialkan ide David. Tetapi sayang, perusahaannya bangkrut pada tahun 1998. Dan pada tahun 1999, David pun meninggalkan perusahaannya. Namun tidak disangka, pada tahun 1997, justru perusahaan Coca-Cola lah yang pertama kali menawarkan transaksi dari vending machine menggunakan mobile payments. Setelah itu, barulah perusahaan layanan e-money yang terkenal hingga saat ini, PayPal, muncul ke publik. Dan pada tahun 2008, muncul kurs tersendiri dari uang digital yang dinamakan Bitcoin. Dari sinilah muncul istilah digital currency dan virtual currency. E-money itu umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu berbasis chip dan berbasis server. Untuk produk berbasis chip, nilai uangnya berada di perangkat fisik seperti kartu chip atau stiker dengan fitur keamanan berbasis perangkat keras. Sementara itu, produk yang berbasis server umumnya hanya berfungsi di perangkat pribadi seperti komputer, tablet, atau ponsel pintar. Untuk transfer nilai uang, perangkat perlu tersambung melalui jaringan internet dengan server yang mengontrol penggunaan daya beli. Nah, jika kalian menggunakan produk berbasis chip, kalian harus berhati-hati ketika membawanya, karena data uang kalian berada di kartu tersebut. Dengan kata lain, apabila kartu kalian hilang, maka uang kalian juga akan hilang. Nah, namun dengan server based, kalian dapat mengakses uang kalian lewat ponsel pintar yang kalian miliki. Bahkan, jika ponsel kalian tertinggal ataupun hilang, kalian tetap dapat mengaksesnya lewat ponsel yang berbeda, selama kalian masih mengingat akun dari e-money tersebut.